Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang eh, penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data ya. Apa itu ukuran penyebaran data atau disebut juga dengan dispersi? Ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data terhadap nilai sentralnya ya, baik rata-rata, median atau modus ya. Yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data antara lain range ya atau jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, ada variansi atau ragam, kemudian ada simpangan baku atau deviasi standar, angka baku dan koefisien variansi ya. Kita langsung bahas ke dalam soal ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Tentukan range, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan bakunya ya. Kalau untuk range itu pernah kita bahas ya ketika membuat tabel distribusi frekuensi ya. Apa itu range? Range itu adalah jangkauan ya. Range itu adalah jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan itu kita bisa dapatkan dari nilai tertinggi dikurangi dengan nilai kecil ya. Atau kita bisa dulu, ini kan belum terurut datanya, kita bisa urutkan dulu terlebih dahulu. Maka dari sini kita bisa tahu, bisa kita dapatkan range-nya ya. Yang pertama, range atau jangkauan ya, itu sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terkecil. Maka di sini hasilnya adalah 7. Ini untuk range ya. Nah, untuk nilai yang lain ya dari ukuran penyebaran data itu kita dapatkan dari nilai simpangan ya. Nilai simpangan itu adalah nilai datum dikurangi dengan rata-rata ya. Nah, jadi untuk nilai yang lain itu kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya itu berapa ya. Nah, nanti kalau sudah dapatkan nilai rata-ratanya baru kita cari simpangannya. Karena untuk nilai yang lain itu kita membutuhkan nilai simpangan ya. Ini saya gambarkan ke dalam tabel ya. Karena untuk mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku itu kita perlukan nilai dari simpangan ya. Jadi datum dikurangi dengan rata-rata ya. Jadi sekarang kita perlu cari dulu nilai rata-ratanya ya. Rata-rata itu adalah kita bisa dapatkan dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, kita cari dulu rata-ratanya. Jumlah dari data. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lima puluh enam ya. Berarti di sini hasilnya adalah 8 ya.
Jadi di sini rata-ratanya adalah 8 ya. Nah, sekarang kita cari dulu simpangannya ya. Oke, berarti datum dikurangi dengan rata-rata ya. Tadi rata-ratanya itu adalah 8. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 4 ya. 4 dikurangi 8, kemudian ini 6 dikurangi 8, 7 dikurangi 8. Oke, kemudian 8 dikurangi 8, 10 dikurangi 8, 2, 10 dikurangi 8, 2, 11 dikurangi 8, 3. Oke ya, nah untuk simpangan rata-rata itu kita ambil nilai mutlaknya dari simpangan ya. Jadi kalau ini nilai simpangannya, maka kita ambil itu adalah nilai mutlaknya ya, ada tanda ini ya. Oke, kita ambil nilai mutlaknya. Jadi semuanya bernilai positif ya. Jadi yang asalnya nilai mutlak dari negatif 4, berarti di sini 4. Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Nilai mutlak dari negatif 1, 1, 0, 2, 2, 3. Oke. Nah, untuk yang lainnya, untuk variansi dan simpangan baku, itu adalah kita memerlukan nilai dari kuadrat dari simpangan ya. Jadi simpangan ini kita kuadratkan ya. Oke, ini kita buat aja dulu ya. Jadi nanti ketika perhitungan simpangan, rata-rata variansi dan simpangan bakunya lebih mudah ya. Jadi ini nilai simpangannya kita pangkat 2 ya, kita kuadratkan. Berarti negatif 4 dipangkatkan 2, 16 ya. Negatif 2 dipangkatkan 2 berarti 4. Negatif 1 dipangkatkan 2, 1, 0, 4, 4, 9. Oke. Nah, kita perlukan jumlah dari nilai mutlak dari simpangan, kemudian kita butuhkan jumlah dari kuadrat dari simpangan. Jadi ini kita jumlahkan ya. Oke, untuk jumlah dari nilai mutlaknya. Oke, ini kita jumlahkan ya. Hasilnya adalah 4, 5, 6, 7, 7, 10, 14 ya. 14. Oke. Kemudian kita jumlahkan juga kuadrat dari simpangannya. Di sini kita dapatkan 38 ya. Oke, kalau sudah kita dapatkan ininya, baru kita bisa cari simpangan rata-rata ya. Oke, untuk simpangan rata-rata ya, atau notasinya di sini kita bisa beri notasinya SR ya. Jadi SR itu adalah, atau simpangan rata-rata adalah jumlah dari nilai mutlak dari simpangan ini I ya, dibagi dengan N ya. Jadi jumlah dari nilai mutlak dari simpangan itu dibagi dengan N. Tadi N-nya itu adalah 7 ya. Oke, berarti di sini 14 dibagi 7. Maka di sini hasilnya adalah 2. Oke ya. Jadi di sini simpangan rata-ratanya itu adalah 2. Oke. Nah, untuk variansi atau ragam ya. Simbolnya itu adalah S pangkat 2. Oke, itu bisa kita cari dari jumlah kuadrat dari simpangan dibagi dengan N ya. Jadi kalau simpangan rata-rata kita butuhkan adalah jumlah dari nilai mutlak dari simpangan ya. Kalau variansi atau ragam itu adalah kita ambil dari jumlah kuadrat dari simpangan ya.
Oke, variansi atau ragam, simbolnya adalah S pangkat 2. Kita cari dari jumlah kuadrat dari simpangan. Dibagi N ya. Tadi kita sudah dapatkan jumlah dari kuadrat simpangannya 38. Berarti di sini 38 dibagi 7. Oke, 38 dibagi 7 5,43 ya. Oke, ini untuk variansi atau ragam ya. Berikutnya adalah simpangan baku atau deviasi standar ya. Nah, kalau simpangan baku atau deviasi standar itu sama dengan akar dari variansi ya. Jadi nilai variansi ini kita akarkan ya. Oke, untuk variansi simpangan baku atau deviasi standar, simbolnya adalah S. Ya, ini adalah hasil dari akar simpangan dari akar variansi ya. Jadi yang tadi Oke, jadi ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, yang variansi, tapi diakarkan ya. Tadi hasilnya itu adalah 5,43 ya. Oke, tadi hasilnya adalah akar dari 5,43. Maka di sini hasilnya di sini hasilnya adalah 2,33 ya. Nah, semakin besar simpangan baku ya, maka semakin heterogen atau semakin bervariansi data tersebut ya. Sedangkan semakin kecil nilai simpangan baku, maka semakin homogen data tersebut ya. Jadi tidak terlalu bervariansi ya. Oke, ada lagi yang disebut dengan angka baku ya, atau Z ya, simbol atau notasinya adalah Z ya. Jadi contohnya misalkan nilai baku dari 6 gitu ya. Nah, itu bisa kita cari dari simpangan dari nilai 6 ya, simpangan dari 6 dibagi dengan simpangan bakunya ya. Jadi untuk mencari angka baku itu bisa kita dapatkan ya dari perbandingan antara selisih suatu nilai data dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya ya. Jadi ini simpangan kita bagi yang ini ya, simpangan kita bagi dengan simpangan bakunya ya. Oke, misalkan di sini kan tadi kita dapatkan simpangan bakunya adalah 2,33. Berarti angka baku dari 6 itu adalah negatif 2 dibagi dengan 2,33 ya. Jadi kalau kita cari angka baku dari 6, maka kita bisa dapatkan, oke, ini kita hapus ya. Oke, jadi misalkan di sini kita cari angka baku dari 6, maka Z sama dengan simpangan dari angka 6 ya, atau nilai 6. Berarti di sini kita ambil dulu simpangannya, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Tadi simpangan bakunya adalah 2,33 ya. Oke, berarti di sini 6 dikurangi rata-rata ya. Tadi rata-ratanya adalah 8, atau bisa kita ambil langsung dari sini, negatif 2 dibagi 2,33. Maka di sini kita dapatkan hasilnya. Oke, maka kita dapatkan di sini negatif 0,86 ya. Nah, angka baku ini digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaan ya.
Jadi semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil ya. Oke, kemudian ada lagi satu yaitu koefisien variansi ya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam persentase ya. Oke, jadi untuk mencari koefisien variansi atau simbolnya itu adalah notasinya itu KV ya. Ini bisa kita dapatkan dari perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam persentase ya. Tadi simpangan bakunya itu kita dapatkan 2,33 ya. Oke, jadi simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikalikan dengan 100% ya. Oke, tadi simpangan bakunya 2,33 ya. Dibagi dengan rata-rata, tadi rata-ratanya adalah 8 dikali 100%. Maka di sini hasilnya adalah di sini kita dapatkan 0,29 dikali 100% ya. Maka sini kita dapatkan nilainya adalah 29 ya. Nah, untuk koefisien variansi ya, semakin kecil nilai KV, semakin seragam atau homogen data dan semakin baik data tersebut ya. Semakin besar nilai KV, semakin tidak seragam atau heterogen data dan semakin kurang baik data tersebut ya. Oke, ini untuk contoh soal untuk data tunggal ya. Nah, untuk data berkelompok itu hampir sama ya. Tetapi ada tambahan kolom yaitu frekuensi ya. Jadi di data yang berkelompok itu ada frekuensinya ya. Jadi semuanya ini ya, data ini kita kalikan dengan frekuensi ya. Jadi yang ini sebelum kita jumlahkan nilainya, kita kalikan dulu dengan frekuensinya, baru kita jumlahkan. Ini juga sama ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Oke, data pada tabel berikut menunjukkan jarak rumah ke sekolah dari 50 siswa ya. Oke, di sini ada 6 kelas ya. Jadi jarak dari 10 sampai 14 km itu terdapat 6 siswa. Jarak dari 15 sampai 19 km itu ada 4 siswa dan seterusnya ya. Jumlah dari semua frekuensi itu adalah 50 ya, karena siswanya ada 50. Oke, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data pada tabel tersebut ya. Oke, sama seperti data tunggal ya. Kita berarti untuk mencari ukuran penyebaran data kita perlukan nilai rata-ratanya ya. Kemudian kita perlu nilai dari simpangannya ya. Nah, kalau tadi data itu kita bisa langsung ambil dari datumnya kan ya. Tetapi kalau data ke I-nya itu untuk data berkelompok kita ambil dari titik tengah ya. Jadi di sini kita cari titik tengahnya. Oke, untuk titik tengah kita bisa ambil dari nilai terkecil ditambah dengan nilai terbesar dibagi 2 ya. Jadi 10 ditambah 14, 24, 24 dibagi 2 berarti 12 ya. Ini berarti 17, 22, 27, 32 dan 37 ya. Oke, kemudian kita
data ini kita kalikan dengan frekuensinya ya. Frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya ya. Berarti ini hasilnya adalah 72. Kemudian ini 68 ya. Ini 264. Kemudian yang ini 432. Kemudian 320. Kemudian di sini 474 ya. Berarti di sini kita dapatkan jumlahnya. Oke, di sini kita dapatkan sejumlahnya. Jumlah dari frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya ya. Itu hasilnya adalah 1230 ya. Maka di sini kita bisa cari rata-ratanya itu adalah dari jumlah frekuensi dikalikan dengan datanya atau titik tengahnya dibagi dengan jumlah frekuensi atau n-nya ya. Jadi di sini sama dengan 1230 dibagi 50. Oke, jadi rata-rata perbedaannya dengan data tunggal itu adalah di sini ada frekuensinya. Jadi kita harus kalikan dulu dengan frekuensi baru kita dapatkan jumlahnya ya. Oke, di sini sama dengan 2 4 6 ya. 6. Oke, jadi rata-ratanya itu adalah 24,6. Oke, setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, sekarang kita cari simpangannya ya. Simpangan tadi adalah data dikurangi dengan rata-rata. Tadi ya datanya kita ambil dari titik tengah. Tadi rata-ratanya hasilnya adalah 24,6 ya. Jadi di sini 12 dikurangi 24,6. Berarti hasilnya adalah negatif 12,6. Oke, ini berarti 17 dikurangi 24,6 hasilnya adalah 7,6. Oke, di sini negatif ya, negatif 7,6. Kemudian 22 dikurangi 24,6 berarti negatif 2,6. 27 dikurangi 24,6 berarti di sini 2,4. 32 dikurangi 24,6 berarti 7,4. Kemudian 37 dikurangi 24,6 12,4. Oke ya. Nah, di sini kita perlukan untuk mencari simpangan rata-rata, yang kita perlukan itu adalah nilai mutlaknya ya. Berarti di sini 12,6, 7,6, 2,6, 2,4, 7,4, di sini 12,4 ya. Jadi yang negatif itu jadi positif ya. Nah, kalau untuk data tunggal kan di sini langsung kita totalkan ya, tapi di data berkelompok ini kita harus kalikan dulu dengan frekuensi. Jadi di sini frekuensi dikalikan dulu dengan nilai mutlak dari simpangan. Oke, jadi kita kalikan dulu dengan frekuensi ya. Oke, jadi ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 12,6 dikalikan dengan 6 ya. Jadi 12,6 dikalikan dengan 6. Hasilnya di sini adalah 75,6. Terus 7,6 dikalikan dengan 4. Hasilnya itu adalah 30,6
Oke, 2,6 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 31,2 ya. Ini 2,4 dikalikan dengan 16 hasilnya 38,4 ya. Kemudian 7,4 dikalikan dengan 10. Berarti di sini 74. 12,4 dikalikan dengan 2 berarti 24,8 ya. Oke, maka di sini kita dapatkan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari simpangan. Hasilnya ini berarti kita tinggal jumlahkan ya. Hasilnya adalah 274,4. Oke ya. Nah, sekarang baru kita bisa cari simpangan rata-ratanya ya. Jadi di sini simpangan rata-ratanya itu sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari simpangan dibagi dengan N. N itu adalah jumlah dari frekuensi ya. Berarti di sini 274,4 dibagi 50. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 5,488 atau boleh juga 5,49 ya kilometer. Oke, ini untuk simpangan rata-rata. Kalau untuk ragam dan simpangan baku kita ambil dari ini simpangan ini kita pangkatkan ya. Oke, jadi ini saya akan hapus untuk yang ini ya. Kita cari pangkat dari ini, kemudian baru kita kalikan dengan frekuensi, baru kita jumlahkan ya. Jadi perbedaannya itu adalah ada frekuensi, jadi kita harus kalikan dulu dengan frekuensi ya untuk data berkelompok ya. Oke ya, jadi sekarang itu adalah kita perlukan simpangannya itu kita pangkatkan, dikuadratkan ya. Jadi ini negatif 12,6 dikalikan dengan negatif 12,6 ya, hasilnya ini. Semuanya itu dipangkatkan 2. Oke, setelah kita dapatkan, kita kalikan dengan frekuensinya ya. Kita kalikan dengan frekuensi ini ya. Jadi ini 158,76 dikalikan dulu dengan 6, maka hasilnya adalah ini ya, 57,76 dikalikan dengan 4, hasilnya ini. Semuanya lakukan seperti ini itu, kemudian kita jumlahkan, maka kita dapatkan jumlahnya dari frekuensi dikalikan dengan kuadrat dari simpangannya, kita dapatkan 2212 ya. Nah, dari sini kita bisa cari ragamnya, ragam atau S pangkat 2-nya ya. Berarti di sini frekuensi dikalikan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan pangkat 2 dari simpangan ya, atau dari kuadrat simpangannya dibagi dengan N. Oke, berarti di sini sama dengan 2212 dibagi dengan N-nya ya, dibagi dengan 50. Hasilnya itu adalah 44,24 km. Oke, kemudian kita cari lagi simpangan baku ya. Kalau simpangan baku itu adalah akar dari ragam ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah kita dapatkan nilai ragamnya, tinggal diakarkan ya, akar kuadratnya ya. Jadi untuk simpangan baku hasil dari ragam itu kita akarkan ya. Jadi akar dari 44,24 ya. Jadi di sini simpangan baku ya atau S di sini sama dengan akar dari akar dari ragam ya. Tadi ragam itu sama dengan 44,24.
Berarti di sini hasilnya adalah 6,65 km ya. Oke, untuk cara angka baku dan koefisien variansi juga sama ya caranya dengan data tunggal ya. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan dapat difahami ya. Teruslah belajar ya.